materi toharoh, materi bersuci. Betapa banyak di mana-mana dijumpai orang-orang yang nggak paham tentang najis. Bahkan menurut seseorang ya di luar sana, ada yang ketemu dengan YouTuber. YouTuber ini ternyata menurut yang diketahui oleh seseorang ini hanya membahas soal-soal yang umum katanya. Walaupun menurut YouTubernya bahwa YouTuber ini sering mengupload tentang akidah, akhlak, fikih begitu. Hanya saja beliaunya ini pas menonton channelnya YouTuber ini yang dijumpai adalah yang membahas tentang akidah dan akhlak, mungkin begitu ya. Istilahnya beliaunya menjuluki YouTuber ini sebagai sampean nek membahas masalah umum-umum tok. Mbok yao membahas tentang toharoh, sehingga banyak orang yang tercerahkan. Ini loh banyak sekali kita jumpai yang tidak ngerti najis, bahkan yang ngimami sendiri nggak ngerti najis, nggak ngerti ini harus disucikan, ini harus dibersihkan, nggak ngerti. Nah, begitu katanya. Makanya dalam kesempatan ini diinginkan untuk mengulang lagi materi toharoh itu. Yang pertama, hukum toharoh. Hukumnya apa? Bersuci ini hukumnya. Yang pertama, dari yang pertama itu tadi adalah dalil normatif toharoh. Atau bersuci hukumnya wajib. Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, Allah berfirman yang dicantumkan di surat Al-Ma'idah ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka kalian dan tangan kalian sampai dengan siku, dan sapulah kepala kalian, dan basuhlah kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. Berikutnya di surat Al-Muddathir ayat 4, dan pakaianmu bersihkanlah. Berikutnya di surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kalau tadi disampaikan perintah secara tegas di surat Al-Maidah Al-Muddathir tadi, sekarang disampaikan motivasi bahwa Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Mutatahhirin, menjadikan dirinya suci. Walaupun secara umum bahwa mensucikan diri ini juga termasuk bertauhid, mensucikan hati, mensucikan pikiran, mensucikan otak, mensucikan pandangan hidup, falsafah hidup, disukai oleh Allah. Orang yang disukai oleh pihak lain umpama dan menyukai seorang yang juara, akhirnya orang ini diberi pemberian oleh presiden itu. Atau orang kaya, orang konglomerat yang dermawan menyukai orang yang suka kebersihan, akhirnya melihat, mengecek siapa-siapa karyawannya atau masyarakat yang sangat getol dalam membersihkan lingkungan, membersihkan diri, akan diberi reward atau penghargaan. Kalau yang mencintai itu dermawan, kaya, kan banyak memberi orang yang dicintai ini. Nah, sementara Allah adalah yang paling dermawan, yang paling kaya di alam raya ini. Dan itu mencintai golongan orang atau sekelompok orang. Siapa saja yang disukai, salah satunya adalah orang yang mensucikan diri. Kalau sudah dicintai Allah, ya sangat banyak pemberian dari Allah yang akan diberikan kepada orang yang dicintai itu, atau al-mahbubi. Salah satunya adalah ini, orang yang mensucikan diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, miftahus sholati at-tahuru. Kunci sholat itu adalah bersuci. La tuqbalu sholatun bighairi tahurin. Dan kuncinya sholat. Kalau yang ini diancam, yang diriwayatkan oleh Muslim ini, sholat tanpa wudhu tidak diterima. Kalau yang lain-lain tadi kan amal tanpa ilmu tidak diterima, amal tanpa ikhlas tidak diterima. Ini nggak diterima ya berarti dia dianggap tidak sholat, belum sholat. Kalau seseorang tidak sholat, ya ada konsekuensi logis dari dia. Itu yang sekarang belum dibahas. Apa konsekuensi logis dari orang yang tidak sholat itu? Intinya karena sholat itu wajib dan ternyata wudhu juga wajib. Sholat tidak diterima tanpa wudhu, maka wudhu juga wajib. Satu lagi, Rasulullah bersabda, at-tahuru syatrul iman. Suci itu adalah setengah iman. Hadis riwayat Muslim. Ini dalil-dalil betapa kita diwajibkan
untuk bersuci. Sangat penting bersuci itu. Ada suatu tempat yang kondisinya tidak memungkinkan untuk suci karena di situ jalan itu ada tempat kencing yang kurang higienis, kurang sehat, sehingga memungkinkan orang yang kencing di situ nyiprat-nyiprat ke tempat yang lain. Nah, sementara tempat yang lain yang kecipratan itu dilewati orang yang dari kamar mandi. Orang yang dari situ kakinya insya Allah najis. Nah, kalau sudah najis ya kemana saja ya membawa najis. Sementara kalau dia habis dari situ ke tempat sholat, ke masjid, ke lantainya masjid, ya lantainya masjid ini kena najis. Nah, itu karena kurang diperhatikannya oleh pengurus dan orang-orang yang kencing di situ itu, pipis di situ itu akan bahayanya najis, akan pentingnya kesucian.